juga jadi pengusaha. Baru jam segini saya bisa istirahat. Tapi ya capek juga, saya senang. Kalau diingat-ingat, dulu sebelum merintis usaha dan menjadi salah satu pengusaha UMKM, saya ini hanyalah seorang karyawan swasta biasa. Saya les, ya sama jualan juga kerjanya, tapi kan produknya orang. Kalau sekarang sudah jadi produk sendiri. Dulu pas masih kerja sama orang, semuanya itu mesti ada target, dan juga mesti ada hasil capainya. Sekarang ya ada juga targetnya, tapi ya kalau misalkan nggak sesuai target, ya nggak apa-apa, kan punyanya sendiri. Habis itu saya evaluasi diri, nggak ada yang marahin, nggak ada, dan nggak mesti potong gaji. Lagian kerja sama orang itu nggak bebas dan banyak banget tekanannya. Kita sebagai karyawan dituntut untuk terus mengasah diri supaya bisa menjadi multi-talental maksudnya. Kita harus bisa mengerjakan semua hal dan mesti satsot. Yo wes, akhirnya saya menyerah. Setelah habis kontrak, saya putuskan untuk resign dari perusahaan dan mulai membangun bisnis saya sendiri. Awalnya sih coba-coba, gagal. Saya coba lagi, masih gagal. Tapi saya itu tidak berhenti untuk memotivasi diri. Akhirnya setelah banyak produk yang saya jual, belum juga ada yang masuk ke dalam pasar masyarakat, saya memutuskan untuk menjualan makaroni. Ya, ini adalah salah satu produk yang saya jual. Selain ada juga cireng, mireng, basreng, pokoknya yang goreng-goreng lah ya yang saya jual. Awalnya sih orang-orang sekitar yang beli, tetangga, teman, Bu RT juga belinya sama saya loh. Bahkan saudara-saudara saya sendiri juga beli sama saya. Sekarang ya alhamdulillah sudah punya outlet baru 12. Lumayan rame, alhamdulillah. Cukup lah untuk beli-beli kebutuhan rumah dan juga sedekah. Ya, enggak banyak-banyak lah, yang penting kan berkah. Walaupun omset dalam setahun sih belum ada lah sampai 5 miliar. Saya sih kepengennya si omset itu makin bertambah ya setiap tahunnya. Apalagi sekarang kan barang-barang itu semuanya serba mahal. Mulai dari kebutuhan rumah, bahan pokok, internet, biaya pendidikan anak, dan segala macam teteh bengek lainnya. Aduh pusing. Sudah migrain saya ini. Tapi ya senang juga. Saya sudah bisa atur-atur semuanya sendiri. Tidak perlu tuh saya menunggu akhir bulan untuk bisa dapat gajian. Apalagi zaman sekarang sudah canggih ya. Penjualan sudah bisa ditingkatkan melalui iklan-iklan di sosial media. Oh, kita bisa jualan itu di Facebook, di TikTok, di Instagram. Masyarakat itu semuanya udah tinggal scroll gampang gitu ya, lebih mudah dikenal oleh masyarakat lewat lewat apa itu? Oh iya, influencer. Nanti bisa jadi viral loh. Tapi ya itu sih sebaik-baiknya mereka dalam membuat konten dan juga membumbui kata-kata. Nanti masyarakat itu tinggal klik, scroll apa ini? Besaran tarif pajak orang pribadi naik menjadi 35%.
Walah dalah. Berita apa iki? Ramasuk. Pajak naik menjadi 35%. Ya Allah. Bagaimana ini? Astagfirullahaladzim. Pemerintah itu maunya apa ya? Pengen tak? Kemarin bilangnya ingin memajukan usaha UMKM. Sekarang tarif pajaknya malah meraup lebih dari 1/4 pendapatan para pelakunya. Nanti bisa-bisa malah dikorupsi sama para pegawai-pegawainya itu, dipakai foya-foya satu keluarga. Terus apa lagi? Ini tidak bisa dibiarkan. Saya tidak bisa tinggal diam. Keadilan itu mesti ditegakkan. Saya akan tuntut. Halo Ibu, Bapak, tahu nggak? Tadi loh saya baca berita kalau tarif pajak kita sekarang itu naik menjadi 35%. Oh bukan hoax. Bapak Ibu tidak salah dengar, 35%. Itu lebih dari 1/4 penghasilan kita loh. Demi kesejahteraan bersama Bapak Ibu, bagaimana kalau besok kita demo? Kita unjuk rasa di depan gedung pemerintahan. Jangan sampailah mereka itu semena-mena pada warga. Asal-asalan mengambil keputusan, giliran disorot sama netizen dan dianggap salah. Pemerintah itu malah bikin banyak alasan. Jadi ayo Bapak, Ibu, sebarkan informasi ini. Hanya ada satu kata, viralkan. Jangan lupa disebarkan ya Bapak. Iya, ini saya mau baca lagi di beritanya. Yaudah saya tutup dulu ya. Yo, Assalamualaikum. Sekarang coba saya baca lagi berita nih. Walaupun saya yakin ini cuma pasti bakal bikin ngelus-ngelus dada, tapi ya enggak apa-apa lah. Semoga ini nanti bisa menjadi senjata untuk diviralkan, biar para netizen yang menilai sendiri bagaimana pemerintah itu bekerja. Pemerintah menaikkan tarif wajib pajak Indonesia menjadi 35%, yang berlaku hanya untuk wajib pajak dengan penghasilan lebih dari 5 miliar. Loh, kok ngene? Apa penglihatan saya sudah harus diperiksa ya? Coba tak baca lagi dulu. Ini merupakan hal positif dari perubahan sistem perpajakan di Indonesia, karena bisa menjadi instrumen untuk menangani ketimpangan ekonomi masyarakat dalam hal redistribusi pendapatan yang lebih adil. Oh, ada berita lain ini. Ingat, UMKM omset di bawah 500 juta tak perlu bayar pajak penghasilan. Ini tidak salah kan ya? Apa itu namanya? Oh, clickbait. Coba tenang dulu. Tak baca lagi pelan-pelan. Baca dulu yang benar. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan wajib pajak orang pribadi yang tergolong pelaku usaha kecil yang memiliki penghasilan atau omset tidak lebih dari 500 juta rupiah per tahun tidak perlu menyetor PPh. Hal ini tertuang dalam aturan baru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Wah, kalau begini ya saya yang salah sangka. Ternyata pajak 35% itu hanya untuk orang-orang kaya toh. Yang UMKM malah semakin dibantu. Kalau begini sih ya benar, pemerintah itu sudah benar dalam membuat keputusan. Yang kaya tarif pajaknya itu lebih besar dibandingkan yang miskin. Ternyata nih ya, pemerintah itu masih peduli loh terhadap kehidupan masyarakatnya.
Iya, kalau begini sebagai warga negara yang baik, kita itu memang harus cerdas dan jangan lupa untuk membaca sampai tuntas. Nah, kalau seperti ini kan saya jadi lega. Lagian, membayar pajak itu kan memang sudah menjadi kewajiban kita. Nanti juga akan dikembalikan loh kepada kita, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Seperti pembangunan, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan. Masih banyak lagi itu. Tenang saya jadinya. Sekarang saya masih menelpon lagi nih teman-teman saya untuk membatalkan rencana unjuk rasa besok. Semoga saja semangat mereka belum membara seperti saya. Halo, Bapak, Ibu, punten iki yo. Sepertinya rencana demo ke pemerintah terkait tarif pajak yang naik kita batalkan saja, bagaimana? Iya, soalnya tadi saya lupa kalau besok mau ada pertemuan keluarga yang tidak bisa diganggu gugat, betul-betul tidak dapat ditinggalkan. Atau ada baiknya kita lupakan saja rencana demonya ya Bapak Ibu. Lagian kita kan sudah tua, malu lah kalau harus unjuk rasa. Mending kita fokus sama usaha kita masing-masing, cari duit biar gak bingung mau ngapa-ngapain. Jadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan kita lupakan saja ya. Atau ya anggap saja tadi saya sedang meninggal. Jadi sudah dulu ya Bapak Ibu. Oh iya, semua juga berharap ke depannya pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih baik. Kita harus terus berpikir positif demi kemajuan bangsa dan negara. Ya wes, sudah dulu ya Bapak Ibu. Matur nuwun, mari. Aman. Daripada saya mengurus yang beginian, mending saya fokus jualan. Ada yang mau makan?